Assalamualaikum, selamat datang di channel gue di ASF Official. Di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang film The Doll 3 yang baru aja tayang di layanan streaming. Gue mau ngebahas atau mereview sedikit tentang film ini. Yuk, mari kita bahas. Oke, di video kali ini gue mohon maaf banget apabila nanti gue ngomongnya secara terbata-bata, karena gue bakalan nggak mengedit sedikit pun video bahas film ini. Nggak ada yang gue edit, nggak ada yang gue cut. Jadi gue mau ngebahas sebuah film jujur sesuai sama apa yang ada di pandangan gue gitu. The Doll 3 ini menceritakan tentang Tara dan Gian yang ditinggal kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Si Gian ini mengalami depresi dan traumatik terhadap apa yang terjadi pada orang tuanya. Namun si Tara mempunyai rencana lain untuk cepat bertunangan dengan sosok laki-laki. Tapi Gian tidak setuju karena ini dikarenakan karena si Gian ini punya traumatik untuk ditinggal orang yang disayang gitu. Jadi gue mau bahas review sedikit tentang film ini. Menurut gue filmnya ini dari film The Doll sebelumnya ya, bukan karena gue ngikutin Hitmaker Studios ini dari tahun 2012 semenjak film Rumah Kentang. Gue ngikutin banget perkembangan cerita yang dibawakan oleh Hitmaker ini. Nah, menurut gue di The Doll 3 ini sedikit jauh lebih baik, lebih berani gitu dalam mengeksekusi sebuah cerita, walaupun ceritanya tetap begitu-gitu aja gitu. Plotnya ada plot twist, selalu ada plot twist. Yang gue suka itu cuma itu. Kemudian ada banyak banget hal-hal yang ambigu di pengadegan film, kayak misalkan The Doll-nya ini dapat berpindah-pindah dengan secara cepat, terus kemudian banyak banget adegan-adegan absurd yang sengaja dipaksakan untuk gore, padahal menurut gue kalau misalkan lebih presisi lagi dalam bercerita apa yang mengeksekusinya pasti bakalan lebih bagus lagi, soalnya premisnya juga udah jauh lebih bagus. Dan dari film The Doll sebelumnya menurut gue ini jauh lebih baik sih, walaupun ceritanya ya gitu, ceritanya masih sama, premisnya masih ada plot twistnya, tetap ada satu keluarga yang punya satu berhubungan, satu lingkup yang memiliki kesalahan, dan akhirnya di ending diungkapkan gitu, itu aja ceritanya, nggak ada yang berubah. Begitu apalagi ya, secara visual udah cukup berani sih, walaupun tidak sewah yang The Doll 2 ya, tidak sewah yang dulu, tapi gue prefer lebih suka yang ini sih, karena kayak pembawaan yang si dukunnya itu meyakinkan, terus nggak kayak yang di The Doll 2. Cuman yang gue suka di film series The Doll ini ada adegan di mana saat pengusiran di The Doll 1 kan pengusirannya secara Islam ya. Yang gue bingung nih, gue mohon maaf ya buat pihak Hitmaker, gue mau ngeritik nih. Di The Doll 1 itu tahun 2015 gue nonton, itu dia 2016 gue lupa, yang pasti dia endingnya tuh melakukan pengusiran secara Islam ya. Terus yang kedua di The Doll 2 itu melakukan pengusiran secara gabungan Islam sama Kristen gitu. Terus kemudian di Sabrina udah mulai beralih nih ke Kristen full. Nah, yang di Doll 3 gue herannya pakai kayak semacam dibilang awalnya klinik, tapi ujung-ujungnya kayak apa ya? Itu air untuk membakar si The Doll-nya juga gue nggak tahu itu air apa gitu, nggak dijelasin. Bener-bener banyak hal-hal ambigu di film The Doll 3 ini. Gue cuma itu aja sih yang bikin gue kesel. Yang lainnya secara visual, sinematografi si Hitmaker tuh bener-bener juara dia dibanding film-film lain gitu. Secara kualitas. Terus ada, oh iya, gue mau ngebahas tentang kamera movement di sini tuh kayak nggak berguna gitu. Kayak misalkan ada satu adegan yang taranya di rumah sakit, kalau nggak salah, itu kamera muter itu fungsinya apa ya gitu, sama kayak waktu di film KKN kemarin itu menurut gue nggak ada fungsinya kamera muter-muter gitu, kecuali memang dipergunakan sesuai adegannya gitu baru. Apalagi ya, banyak banget sih gue kekecewaan di film Hitmaker yang satu ini. Kenapa? Karena gue bener-bener ngikutin film-film Hitmaker tuh dari tahun 2012, dari zamannya Sandy Aulia sama Gilang Dirga di film Rumah Kentang. Gue lebih prefer suka kayak yang 308 gitu, gue lebih suka yang kayak gitu dibanding yang kayak udah mulai gor-goran kayak gini. Ya boleh sih gor-goran, tapi menurut gue haruslah ada peningkatan, masa iya dari kemarin gitu-gitu aja gitu Hitmaker. Semoga denger ya. Apalagi ya, banyak sih, yaitu salah satunya pengusirannya. Nah, untuk skor dari gue sih ya, gue udah ngerinciin skor dari gue, mulai dari semua storynya, apanya, gue udah nge-store ya, ini skor dari gue itu 6,5. Masih belum mencapai ekspektasi gue sih. Gue lebih suka mata batin, cerita kayak mata batin gitu dibanding yang kayak gini sih. Sorry. Ya, sekian dulu video dari gue. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, apabila ada yang nggak suka dengan kata-kata gue gitu. Gue hanya di sini sebagai reviewer film, membahas menurut kacamata gue pribadi ya. See you next video. Kalau kalian suka dengan video gue, like, share, dan kalau misalkan kalian mau request video apa yang mau gue reaksi atau gue review, bisa ngomong di kolom komentar ya. See you. Bye.